Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Umdatul Ahkam, dan kita masih membahas bab keempat pada hadis ke-29. Kita baca hadisnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Jaa Arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fajazarahu an-nasu fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falamma qadha bawlahu amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ada seorang Arab Badui, Arab gunung, yang datang tiba-tiba kencing di salah satu bagian di dalam masjid. Para sahabat lantas menghardik Arab Badui ini, akan tetapi Nabi SAW melarang mereka. Tatkala orang itu selesai kencing, maka Nabi SAW meminta seember air, kemudian disiramkan pada tempat yang terkena kencing tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Babul Wudu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menceritakan tentang seorang Arab gunung yang tiba-tiba kemudian datang ke dalam masjid kemudian kencing. Tentu karena tanpa sepengetahuannya, karena kebiasaan Arab Badui itu kencing biasa di mana-mana, sehingga dia mengira bahwa tempat itu boleh kencing. Jadi Arab Badui asal kencing saja, dia tidak tahu kalau itu masjid. Maka para sahabat Nabi SAW yang melihat peristiwa itu, mereka pun emosi, sehingga kemudian sebagian para sahabat ada yang menghardik dengan kata-katanya dan memandang tajam kepada Arab Badui yang kencing di salah satu tempat dalam masjid itu. Maka ketika kemudian para sahabat mulai marah dan mulai mengingkari kemungkaran tersebut, maka Nabi SAW datang dan melerai mereka. Kata Nabi SAW, da'uhu, dalam riwayat yang lain, wala tuzrimu, tinggalkan dia dan jangan diganggu, biarkan dia selesai kencing dulu. Maka para sahabat pun kemudian meninggalkan Arab Badui itu dan menyerahkan kepada Nabi. Maka kemudian Nabi SAW datang kepada Arab Badui itu dan menasihati. Dalam riwayat Nabi mengatakan, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal bauli walal qadari, innama hiya li dzikrillahi azza wa jal was salati wa qiraatil qur'ani.
Maka Nabi SAW mengatakan kepada Arab Badui ini, sesungguhnya masjid manapun, tidak harus masjid di sini, di masjid manapun kata Rasul, tidak boleh meletakkan sesuatu dari kotoran, entah kencing, entah berak, entah apa saja yang sifatnya kotoran, karena masjid itu tempat berzikir kepada Allah, salat, dan juga tempat membaca Quran. Dalam riwayat Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, innama bu'ithtum muyassirin walam tub'atsu mu'assirin. Sesungguhnya kalian diutus wahai para sahabat, karena ketika itu sahabat kan sedang marah dan akan menghardik Arab Badui. Kemudian Rasul dilarang, dan Rasul mengatakan kalian diutus untuk memudahkan, bukan untuk mempersulit. Biarkan dia kencing sampai selesai. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini banyak faedah yang kita akan petik sebelum kita masuk pada babnya. Di antara faedah hadis ini, bahwa Islam mengajarkan kepada kita agar dalam menyampaikan dakwah itu harus disertakan dengan kelembutan. Harus tahu seorang pendakwah itu kepada siapa dia berdakwah. Karena menghadapi orang jahil dengan menghadapi orang yang alim itu akan berbeda cara berkomunikasinya. Menghadapi orang yang keras kepala dengan orang yang lembut hatinya kan beda cara berkomunikasi dengan mereka. Itu menunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan dakwah itu dengan kelembutan. Karena ada orang yang kemudian niatnya baik untuk menyampaikan sesuatu, tapi caranya kasar, nggak diterima jadinya. Makanya Nabi SAW dalam hadis ini mengajarkan bagaimana cara lembutnya berdakwah. Ketika para sahabat mulai emosi, ya bagaimana tidak emosi? Ada orang yang kencing dalam masjid, sementara masjid itu bukan untuk itu. Ya sudah sewajarnya para sahabat marah sebenarnya, tetapi cara para sahabat itu salah. Makanya diluruskan oleh Nabi SAW, begini cara menghadapi orang yang salah. Kemudian Rasul mengatakan, biarkan dia, tinggalkan, biar aku yang menghadapinya. Maka Nabi dengan kelembutannya kemudian memberitahu Arab Badui tentang posisi masjid. Lah karena kelembutan Nabi SAW kepada Arab Badui ini akhirnya berpengaruh kepada hati sang Badui yang tadinya ketakutan dengan melihat para sahabat. Akhirnya dia pun tenang dan mendengarkan wejangan Nabi SAW sampai tidak sadar Arab Badui ini mengatakan sesuatu. Apa kata-katanya? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham minhum ahada. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja, jangan kau rahmati mereka. Maksudnya mereka para sahabat yang melotot kepada aku, katanya, yang mau memarahiku. Jangan kau kasih rahmat mereka, katanya. Mereka tidak punya rahmat, kata Arab Badui. Maka Nabi SAW, karena Arab Badui ini tidak paham bahwa rahmat Allah itu luas, maka dia mengatakan, laqad hajjarta wasi'an. Hei Arab Badui, engkau sudah menyempitkan sesuatu yang luas. Rahmat Allah itu luas, jangan kau sempitkan hanya aku dan engkau saja. Nah, dari sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwa seseorang yang berdakwah itu harus memiliki 3 syarat. Pertama al-ilmu, yang kedua ar-rifqu, yang ketiga as-sabr. Orang yang hendak mendakwai orang itu pertama harus punya pengetahuan. Lihat Nabi SAW mengajarkan Arab Badui apa yang boleh, apa yang tidak. Artinya orang yang berdakwah itu harus punya ilmu. Kemudian yang kedua ar-rifqu, harus punya kelembutan.
walaupun dia punya ilmu, kalau kasar boleh jadi orang yang kita tahu bisa lari itu. Kemudian yang ketiga, as-sabru, harus sabar. Harus sabar. Lihat Rasul dengan sabarnya menghadapi Arab Badui ini, tidak dengan ketergesa-gesaan seperti para sahabat. Lah dengan 3 catatan ini, pengetahuan, kelembutan dan kesabaran, insya Allah dakwah kita akan berpengaruh. Kemudian juga dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, la ya'muru bil ma'rufi wa la yanha 'anil munkari illa man fihi khisalu thalathin. Ketika seseorang itu hendak mengajak manusia kepada kebaikan atau mencegah sebuah kemungkaran, tidak boleh dilakukan kecuali orang yang punya 3 sifat. Kata beliau, rafiqun bima ya'mur, rafiqun bima yanha, adlun bima ya'mur, adlun bima yanha, alimun bima ya'mur, alimun bima yanha. Pertama, harus punya kelembutan saat memerintahkan kebaikan atau mencegah kemungkaran. Yang kedua, harus punya keadilan saat memerintahkan kebaikan atau mencegah kemungkaran. Dan yang ketiga, harus punya pengetahuan saat memerintahkan kebaikan atau mencegah kemungkaran. Inilah diantara modal orang berdakwah. Modal orang berdakwah itu harus punya kelembutan, punya keadilan, dan punya pengetahuan, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lah Nabi SAW sudah mencontohkan kelembutan itu di beberapa tempat dalam dakwahnya. Contohnya, ketika ada seorang anak muda datang menemui Rasul, dan Rasul sedang menyampaikan ilmu di tengah-tengah para sahabat, sedang ta'lim. Tiba-tiba datang anak muda. Kemudian anak muda ini mendatangi Nabi SAW, dan dengan tidak sopannya dia mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, idzan li bizina. Rasul, izinkan aku untuk berzina. Dan tidak sopan ngomong begitu. Masa dia minta izin untuk berzina kepada Rasul di hadapan para sahabat? Tapi Nabi SAW tidak marah. Nabi SAW langsung memanggil anak muda ini dan mengatakan, kemari engkau. Akhirnya anak muda mendekati Rasul. Kata Rasul, duduklah. Kemudian duduk. Kata Rasul, mendekatlah. Kemudian mendekat sampai betis lutut dia berjumpa dengan lutut betis Nabi, ditempelkan. Lihat bagaimana keakraban Rasul. Setelah itu Nabi SAW menasihati. Ya. Apa nasihat Nabi SAW? Kata Nabi SAW, atuhibbuhu libnatik wali ukhtik wali ammatik. Bagaimana pendapatmu, atau wali khalatik? Bagaimana pendapatmu, kata Rasul, kalau seandainya anak perempuanmu dizinahi orang, atau saudarimu dizinahi orang, atau bibimu dari bapak, dari pihak bapak atau dari pihak ibu dizinahi orang, kau redha enggak dengan orang yang menzinahinya? Kata anak muda ini, ya tentu tidaklah. Aku akan marah kepada siapa yang menzinahi saudariku, anakku atau bibiku. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sebagaimana engkau marah kepada mereka, maka keluarga mereka yang wanitanya kau zinahi, mereka pun akan marah kepadamu, kata Rasul. Maka kemudian tiba-tiba laki-laki ini mengatakan, kalau begitu saya tidak akan berzina, wahai Rasul. Kemudian Nabi SAW mendoakan orang ini dan mengatakan, Allahumma gfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosa anak muda ini, bersihkan hatinya, jauhkan kemaluannya dari zina. Lihat lembutnya Rasul, akhirnya anak muda ini tak jadi berzina. Jadi kelembutan itu punya asar, punya pengaruh. Atau contoh yang lainnya,
Hadis tentang Muawiyah ibn Hakam. Ada seorang sahabat namanya Muawiyah ibnu Hakam. Jadi dia menceritakan satu hari dia sholat bersama Rasul dan para sahabat. Tiba-tiba kemudian di samping dia ada orang bersin. Di samping Muawiyah ibn Hakam ini ada orang bersin. Reflekslah si Muawiyah ibn Hakam ini langsung mengatakan yarhamukallah. Padahal lagi sholat tuh. Ya. Ada orang bersin di sampingnya. Tiba-tiba dijawab oleh dia yarhamukallah. Suaranya sampai meninggi, sampai para sahabat semuanya melirik dia ketika sholat. Ya. Ketika kemudian dilirik oleh banyak para sahabat, merasa terganggulah Muawiyah bin Hakam ini. Akhirnya hampir dia marah. Sampai kemudian ada para sahabat yang berusaha dengan isyarat supaya dia diam. Ini sedang sholat. Ya. Tetapi kemudian selepas salat Nabi SAW mendekati Muawiyah ibn Hakam ini, kemudian memberikan nasihat dan mengatakan inna hadhihi salata la yasihu fihi syai'un min kalamin nas innama at-tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Kata Rasul, salat ini tidak sah kalau ada ucapan-ucapan manusia di luar dari salat. Karena solat itu hanya bacaan tasbih, takbir dan bacaan Al-Quran. Dengan lembutnya Rasul menasihati Muawiyah ibn Hakam. Ketika kemudian Muawiyah ibn Hakam menceritakan hadis ini, demi Allah, aku tidak melihat Rasul memukulku, aku tidak melihat Rasul mencelaku, aku tidak melihat Nabi SAW berusaha untuk membentakku, tapi dia mengucapkan dengan kalimat yang santun sekali. Lah ini menunjukkan bagaimana Nabi hendak mengajarkan kepada kita sebagai umatnya dalam berdakwah itu harus punya kelembutan. Makanya kemudian ketika Nabi SAW mengutus Mu'ad bin Jabal dan juga Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman, apa kata Rasul? Basyira wa la tu'assira, basyira wa la tunaffira, yassira wa la tu'assira. Beri kabar gembira penduduk Yaman, jangan kau buat lari mereka, mudahkan mereka, jangan kau persulit. Ini menunjukkan apa? Dalam berdakwah itu harus supel, ya, tidak boleh kemudian langsung karena kita merasa di atas angin, merasa kita di atas kebenaran, paling benar sendiri, kemudian menyalah-nyalahkan orang dengan cara yang tidak pantas. Lah dari sini, dari hadis ini ada faedah sangat bagus sekali tentang pentingnya lembut dalam berdakwah. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua dalam hadis ini tentang kewajiban kita mengajarkan orang yang jahil. Orang jahil itu bukan dimarahi, tapi diajarkan. Pamannya ibu mengajari anak ibu kan begitu. Mungkin belum ditakdirkan dia cerdas. Ya. Terkadang ada seorang ibu itu sampai menyiksa anaknya supaya dia cerdas sesuai dengan keinginannya. Sampai ada berita ibu yang merantai anaknya gara-gara suruh ngapal juz amma ya. Allahu a'lam itu gimana ceritanya, tapi jadi viral pula. Ya. Masa ngajari anak harus dirantai? Rantai kapal lagi gede kan gitu ya. Jadi ini sudah melampau, ya, melampaui batas. Hatta kalaupun pamannya alasannya dia menyembunyikan HP ibunya, kan nggak begitu caranya, sampai dipukuli dengan rantai wajahnya. Ya. Jadi hal-hal yang seperti ini dalam Islam itu terlarang, tidak boleh. Kalau orang jahil itu diajari, makanya kenapa Arab Baduy ini bukan hanya diajari soal adab-adab di masjid saja, tapi ketika dia berdoa menyempitkan sesuatu yang luas, ya Allah rahmati aku dan Muhammad saja, jangan kau beri rahmat mereka. Rasul mengajari lagi, nggak begitu cara doanya, karena engkau sudah menyempitkan yang luas, rahmat Allah luas, kenapa kau sempitkan? Jadi ketika Arab Baduy ini keluar dari masjid, dia sudah cerdas, dia tahu gitu ya, akhirnya punya ilmu. Lah harusnya seperti itu. Kita juga harus mengajari orang yang tidak pandai. Kemudian juga di antara faedah hadis ini,
bahwa masjid itu harus bersih. Masjid itu harus bersih. Kayak ibu-ibu ini taklim di masjid, jangan ngotor, ya. Walaupun yang ditaruh itu atau yang dilempar itu bukan najis, anggaplah mungkin ya kulit kacang, kulit kuaci, itu kan tidak najis kan, tapi kan kotor. Maka walaupun itu tidak najis alias toharah bersih, tapi kalau itu kotoran, masjid bukan tempat melempar kotoran. Makanya ada hadis Nabi SAW bahwa nanti pada hari kiamat ada seseorang yang ditampakkan amal kebaikannya di sorga. Akhirnya dia pun diberikan tingkatan tinggi di sorga. Rupanya amalannya apa? Karena suka mengambil sampah dalam masjid. Bahkan di zaman Rasul itu ada wanita berkulit hitam. Itu kebiasaannya nggak disuruh, tapi suka bersih-bersih masjid. Jadi dia dengan sukarela, suka hati datang ke Masjid Nabawi, setiap hari dibersihkan masjid itu sama wanita yang berkulit hitam ini. Sampai satu hari rupanya dia sakit kemudian meninggal, Rasul tak tahu. Ketika kemudian kebiasaan wanita itu sudah tidak dilihat tidak lihat Nabi lagi. Jadi Rasul bertanya kepada para sahabat, mana wanita yang suka membersihkan masjid itu? Lihat, Rasul punya perhatian kepada orang yang suka bersih-bersih masjid itu. Mana tuh wanita yang suka bersih-bersih masjid itu? Jadi sahabat yang lain mengatakan, kemarin dia meninggal wahai Rasul. Rasul marah dan mengatakan, kenapa kalian tidak menghabarkan kematiannya? Kata para sahabat Rasulullah, dia meninggal di malam hari, kami takut mengganggumu untuk menghabarkannya. Kata Rasul, kenapa kalian tidak menghabariku? Tunjukkan di mana kuburannya, katanya. Akhirnya kemudian Rasul datang ke kuburannya, kemudian salat jenazah di hadapan kuburannya, salat gaib. Dan boleh salat menghadap di samping kuburan menghadap kiblat, karena salat jenazah itu tidak punya ruku dan tidak punya sujud, jangan berdiri saja. Yang dilarang tidak boleh salat menghadap kuburan itu kalau salatnya punya ruku, punya sujud, yang dilarang. Tapi kalau tidak punya ruku dan sujud seperti sholat jenazah boleh dilakukan di kuburan walaupun sudah dikuburkan. Ya, walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan berapa lama dari kematiannya, ada yang mengatakan 3 hari gitu ya. Berarti lebih dari 3 hari tak boleh. Ada juga yang melebihkan dari 3 hari, tidak ada batas, wallahu alam. Tapi yang jelas bahwa lihat Nabi SAW sampai punya perhatian kepada wanita hitam yang suka bersih-bersih masjid. Karena Rasul ingin masjid itu tempat yang paling bersih. Makanya ibu kalau bawa anak gitu ya ke masjid, kemudian ngasih makan atau bawa makanan, maka perhatikan itu bekas-bekasnya, plastiknya atau apanya, karena membuang kotoran di masjid walaupun tidak najis itu berdosa, tidak boleh. Ya, justru kita harus bersih. Ini juga diantara faedah hadis ini. Kemudian juga diantara faedah hadis ini, hadis Arab Badui ini, bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada kita juga di masjid ini bukan tempat untuk dunia. Di masjid ini bukan tempat untuk dunia. Di masjid itu tempat akhirat. Maka jangan jual beli di masjid. Bahkan tidak boleh mengumumkan barang hilang sekalipun. Ibu hilang tas di masjid habis ngaji, tidak boleh diumumkan, karena masjid itu bukan tempat barang hilang. Dan siapa juga yang akan mencuri di masjid? Logikanya seperti itu. Kalaupun seandainya ada yang mencuri dalam masjid itu, dia orang bodoh. Kok masjid pula tempat mencuri? Apa dosanya nggak lipat-lipat tuh? Jadi tidak boleh jual beli di masjid, tidak boleh mengumumkan barang hilang. Bahkan kalau seandainya Bu, ada ibu ini Umahat ngomong, aduh, tas saya hilang di masjid Nurul Hidayah. Apa kata Rasul? Kalau dia ngomong gitu, doakan saja semoga tasmu tidak ketemu. Ngomong gitu Bu ya. Ya. Kalau ada orang mengatakan, aduh, kecuali kalau bahasanya mungkin tas saya ketinggalan di masjid. Nah itu kita cari rame-rame kan gitu ya. Tapi kalau dia mengatakan, oh tasku hilang di masjid, ah ibu doakan saja semoga tidak ketemu. Begitu kata Nabi. Ya. Kok kamu jahat sekali? Iyalah, karena di masjid bukan tempat barang hilang.
Ini juga termasuk juga tidak boleh seseorang itu masuk masjid dalam kondisi badannya bau, mulutnya bau. Bahkan Rasul mengusir orang yang makan bawang. Orang yang makan bawang itu kan bawang mentah kan. Diusir sama Nabi, disuruh dibersihkan mulutnya. Nah, ini juga karena memang masjid ini juga harus bersih, tadi saya jelaskan. Dan ini juga menunjukkan apa? Bahwa syarat tempat sholat itu harus bersih dari najis. Di antara syarat sah sholat itu kan menghadap kiblat, kemudian tertutup aurat. Salah satunya juga adalah tempat sholat itu tidak boleh ada najis. Kalau seandainya itu bukan syarat sah sholat, tentu Rasul tidak akan memerintahkan Arab Badui mengambil setimba air kemudian menumpahkan di tempat kencingnya kan. Kalau memang tempat sholat itu bukan syarat harus suci, tapi karena syarat sah sholat juga berkaitan dengan masalah tempat harus bersih dari najis, maka tempat sholat itu tidak boleh ada najis. Makanya Rasul menyuruh membersihkan tempat kencing Arab Badui ini. Kemudian juga di sini ada kaidah ketika mengingkari sebuah kemungkaran. Jangan ketika kita mengingkari sebuah kemungkaran datang kemungkaran yang lebih besar dari pengingkarannya. Coba Nabi SAW mengapresiasi kan tentang para sahabat yang ketiga hendak mengingkari kemungkaran, dan harusnya kita seperti itu. Kalau ada kemungkaran di depan kita harusnya cepat kita ingkari, tetapi dengan cara yang benar gitu ya. Lah ketika Nabi SAW melihat para sahabat hendak mengingkari kemungkaran tapi caranya salah, maka Rasul melarang. Kemudian Nabi SAW merintahkan Arab Badui untuk menyelesaikan kencingnya. Jadi Rasul membiarkan Arab Badui itu, bukan merintahkan, membiarkan biar kencingnya selesai. Kenapa coba? Ditinjau dari segi kesehatan. Kalau orang lagi kencing tiba-tiba dimarahi kemudian dia tahan, apa enggak prostat itu nanti? Ya, nahan kencing kan Bu, jadi kencing batu nanti. Yang kedua, bisa saja karena ketakutannya Arab Badui, bisa lari dia, bisa kencing sambil lari jadinya kan. Yang tadinya air kencing di situ saja jadi kemana-mana tumpahnya, karena ketakutan kan. Sahabat banyak di situ. Ya. Ataupun kemudian bukan hanya itu saja, bisa saja kemudian kencingnya akan mengenai badannya. Jadi banyak madarat kalau seandainya Rasul tidak menghentikan kemarahan para sahabat. Dan di situ juga ada kaidah bahwa ketika ada dua madarat, maka ambillah yang paling rendah dari madarat itu. Ketika sahabat marah bisa memadaratkan, kemudian si Arab Badui kencing juga madarat, berarti kan ada dua madarat di sini. Ya. Tapi Rasulullah SAW berusaha mengambil yang paling ringan madaratnya, menahan para sahabat jangan marah, membiarkan si Arab Badui ini kencing sampai selesai. Baru setelah itu Rasul mendekati dan menasihati si Arab Badui tentang fungsi daripada masjid. Kemudian juga diantara faedah hadis ini, bahwa diantara amalan-amalan yang harus dilakukan dalam masjid itu ada 3 berdasarkan hadis Arab Badui ini. Pertama, di masjid ini harus memperbanyak zikir. Dia diantaranya zikir itu ya seperti ibu belajar gini, bagian daripada zikir atau zikir-zikir yang ma'ruf gitu ya. Kemudian yang kedua, memperbanyak salat. Dalam masjid ini tempat untuk memperbanyak salat. Kemudian memperbanyak membaca Quran. Itulah amalan-amalan dalam masjid berdasarkan hadis ini. Kata Nabi kepada Arab Badui, masjid ini digunakan untuk berzikir, untuk salat, untuk baca Quran. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis ini memiliki faedah bahwa Islam ini agama mudah, bukan agama sulit. Karena ketika para sahabat marah kepada Arab Badui ini, Rasul menasihati mereka, innama bu'ithum muyassirin walam tub'atsu mu'assirin. Sesungguhnya aku diutus kepada kalian itulah mempermudah, bukan mempersulit orang. Makanya ada kisah dari Muadz bin Jabal radhiyallahu an.
ketika dia sholat Isya bersama Rasul. Kemudian dia pulang kepada kaumnya, rupanya di kaumnya belum sholat. Akhirnya kaumnya meminta kepada Mu'adz untuk mengimami mereka sholat Isya, padahal Mu'adz sudah sholat bersama Nabi kan. Artinya boleh sholat 2 kali dalam satu waktu, karena Mu'adz ini sholat Isya 2 kali, pertama jadi makmum, yang kedua jadi imam. Tapi yang wajib 1 kali, yang kedua dianggap sedekah dan sunnah. Tiba-tiba kemudian ketika Mu'adz menjadi imam di kaumnya, dihantamnya Al-Baqarah sampai habis. Apa enggak panjang tuh? Ya, Al-Baqarah itu sampai 2 juz lebih. Ya. Jadi adalah satu di antara jemaah Mu'adz ini mungkin ada hajat dan keperluan, enggak tahan dia. Akhirnya menyelesaikan sendiri sholatnya. Mu'adz belum salam, dia sudah salam. Ketahuan sama Mu'adz dan mengatakan, jangan-jangan di tengah-tengah kita ada munafik, katanya. Karena dia mufaraqah keluar dari jamaahnya Mu'adz. Akhirnya Mu'adz pun berinisiatif untuk melaporkan kepada Nabi. Tapi setelah dilaporkan kepada Nabi SAW, yang disalahkan Mu'adz, bukan orang yang menyingkir dari sholat. Apa kata Rasul? Afattanu ya Mu'adz, engkau akan membuat fitnah wahai Mu'adz di tengah-tengah umatmu, di tengah-tengah kabilah dan kaum. Kemudian kata Nabi SAW, kalau engkau jadi imam, lihatlah ke belakang. Boleh jadi di belakang itu ada orang tua yang nggak sanggup berdiri, ada orang sakit, ada orang yang tergesa-gesa ingin melakukan aktivitas. Ya, jadi disuruh lihat-lihat. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, di mana sabbihisma rabbikal a'la? Kenapa kau tidak baca itu, katanya. Jadi Nabi SAW sampai mengarahkan surat-surat pendek kepada Mu'adz, jangan kemudian mempersulit orang. Sebab kalau seandainya ibu yang biasa sholat di belakang imam yang baca kulhu, tiba-tiba mendapatkan imam yang bacanya Al-Baqarah, bu, apa enggak gemetar kakinya tuh? Mungkin asam uratnya bisa kambuh tuh. Lama kali orang ini kan, betis bisa kencang itu. Mungkin besok tidak mau lagi sholat di sini kan? Malas sholat di situ. Bagus di masjid sebelah, katanya. 5 menit situ 1 jam, katanya. Dan itu akhirnya kan mempersulit, bu. Buat lari jadinya kan orang. Itu ajaran apa itu, katanya. Malas itu ajaran itu yang bercadar-cadar itu sholatnya lama, katanya. Akhirnya kan kemana-mana, bu. Jadi intinya bahwa Islam ini mengajarkan kemudahan, jangan mempersulit orang. Nah ini Rasul juga mengatakan kepada para sahabat, aku diutus mempermudah bukan mempersulit. Ya. Kemudian juga diantara faedah daripada hadis ini yang disebutkan oleh para ulama juga, bahwa kencing itu adalah najis. Kencing ini babnya masuk di sini. Ya. Kencing itu adalah najis. Kencing manusia. Tidak ada khilaf ulama, semua kencing manusia itu najis. Apakah dia wanita, apakah dia laki-laki, apakah dia bayi, apakah dia remaja, apakah dia dewasa, apakah dia tua, apakah dia muslim, apakah dia kafir, semua manusia kencingnya najis. Tidak ada yang tidak najis, semua najis. Tetapi Rasul di sini mengajarkan cara membersihkan. Kalau seandainya lantai ini, umpamanya ada anak-anak nih yang ngompol di lantai gini kan, cara membersihkannya apa? Kalau lantai itu tidak berkeramik seperti ini, Masjid Nabi kan tidak berkeramik, masih tanah gitu. Jadi kalau kencing kan langsung amblas ke dalam bumi. Maka Nabi mengatakan, ambil 1 timba air, kemudian tumpahkan di atas kencingnya, supaya kencingnya amblas tertimpa air bersih. Nah begitu cara membersihkannya. Itu kalau memang tanahnya amblas. Masalahnya kan keramik. Kalau kencing di situ akhirnya kemana-mana jadinya tenggelam. Ya. Maka kalau seperti itu cukup di seblok saja atau dipel gitu ya, minimal 3 kali pelan lah. Maka itu sudah dianggap suci. Ataupun kalau lupa, tiba-tiba kemudian terkena cahaya matahari, tiba-tiba kering, maka ulama mengatakan sudah dianggap suci. Tapi kan baunya masih ada kan itu ya. Tetap kalau memang risih harus dicuci juga. Intinya bahwa hadis ini menunjukkan bahwa kencing adami, kencing manusia itu najis. Ya. Kemudian juga di sini diajarkan kepada kita dari hadis ini tentang
wujubu ihtiramil masajid, wajibnya kita menghormati masjid. Wajib kita menghormati masjid. Jangan samakan masjid dengan tempat-tempat lain. Ya, jangan, makanya walaupun di zaman Nabi SAW masjid itu semua aktivitas rata-rata di masjid, tetapi para sahabat itu sangat memuliakan masjid. Makanya masuk saja ada doanya, keluar ada doanya. Yang diamalkan dalam masjid pun ya baca Quran, zikir, sholat dan yang lainnya. Artinya hormati masjid, jangan tidak dihormati, karena ini tempat ibadah, tempat paling aman di dunia ini adalah masjid. Tapi sayang hari ini masjid sudah gak aman kan Bu. Banyak masjid-masjid itu yang dulunya kita bisa tidur, sekarang tak boleh tidur. Bukan hanya ditulis jangan tidur di sini, tapi digembok Bu. Gimana mau tidur digembok? Yang lebih parahnya mau tidur di teras saja, diseblok teras sama air, nggak sengaja nggak dikeringkan tuh, biar nggak bisa tidur. Itu masjid di zaman sekarang kan, ya boleh jadi karena sudah banyak peristiwa. Ketika masjid itu dibuka lebar-lebar, jam dinding hilang, mikrofon hilang. Bukan hanya itu saja, sampai di Bengkong itu kotak masjid bukan diambil uangnya kotak-kotaknya Bu, kotak itu besar, bisa, padahal dirantai Bu, pakai rantai kapal tuh. Tapi kok bisa tuh rantainya dicopot, dibawa, rupanya ada di kebun tuh. Mana diambilnya tuh? Untuk apa juga kotaknya kan? Dia sekarang aneh mencuri itu kotak-kotaknya. Padahal kotaknya pula tuh, habis itu dilempar, diambil dalamnya saja. Nah itu orang jahil, ya orang jahil. Tapi alhamdulillah sekarang Allah mudahkan adanya CCTV sehingga memudahkan mencari siapa para pencuri yang suka mencuri di masjid itu. Taib. Kemudian juga di antara faedah hadis ini munculnya beberapa kaidah fikih. Munculnya beberapa kaidah fikih. Di antaranya kaidah fikih yang mengatakan bahwa apabila ada kerusakan dengan beberapa kerusakan, maka ambillah, dan kita harus memilihnya, maka ambillah kerusakan itu yang paling rendah, tinggalkan yang paling tinggi. Kemudian juga jangan mengingkari sebuah kemungkaran kalau mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Jangankan kemungkaran lebih besar datang, anggaplah 50-50. Pamannya, kalau saya mengingkari sebuah kemungkaran akan mendatangkan kemungkaran yang sama. Itu saja kata para ulama, darul mafasid muqaddam ala jalbi al masalih. Meninggalkan kerusakan itu lebih baik dibandingkan mengambil manfaat. Meninggalkan kerusakan itu lebih baik dibandingkan mengambil sebuah manfaat. Pamannya ada orang mabuk di depan rumah. Kalau saya cegat, itu kan kerusakan kalau dibiarkan, ya. Tapi kalau saya cegat, nampaknya badan dia lebih besar daripada saya. Bisa saya dikemplung sama botol minumannya. Ini kan dua perkara yang sulit tuh. Dibiarkan salah, ditegur salah namanya kan. Kalau dibiarkan kan dua-duanya rusak. Maka kalau memang kita ini sebagai orang tua yang mabok anak, berarti kita wajib mengingkari kemungkaran. Kenapa? Karena kita punya kuasa. Kurang ajar rupanya anak saya. Nah, berarti bisalah kita mengingkari karena anaknya di bawah kekuasaannya kan. Ya, tapi setelah dilihat, oh bukan pula, anak saya tak hitam, oh ini hitam pula kan, itu berarti anak tetangga nih. Ya, tak jadi mau mengingkari kemungkaran. Kenapa? Mak, nanti saya harus bermusuhan dengan tetangga. Walaupun dia sedang mabuk dan harus diingkari, tapi setelah berpikir kalau saya ingkari nanti dia lapor sama tetangga, akhirnya jadi musuhan, lebih besar lagi jadi kemudaratannya. Lebih baik ditinggalkan. Berarti beralih cara mengingkarinya, bukan dengan kekuatan, bukan dengan lisan, letakkan dalam hati saja. Ingkari kemungkaran dalam hatinya, walaupun itu selemah-lemahnya iman gitu ya. Nah ini juga diantara faedah hadis ini, dan ada beberapa faedah yang lainnya wallahu alam. Intinya kenapa mu'alif memasukkan hadis ini ke dalam bab ini, ke dalam bab mati dan sejenisnya, untuk menjadikan dalil bahwa air kencing itu najis dan untuk diajarkan bagaimana cara membersihkannya. Taib, sampai di sini. Kalau kita buat tanya jawab, silakan kalau ada yang mau bertanya.
Tapi kalau nggak ada kita tutup. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa